Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Reviewer Semantik 2024, peserta dan juga pemakalah Semantik 2024 yang saya hormati pula. Perkenankan saya Ayu Alivia Widyaningrum selaku pemakalah pertama dan juga rekan penulis saya ada Anis Nidita dan Isnai Nurbaiti dari program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar akan menyampaikan penjelasan mengenai artikel yang berjudul Analisis Proses Pembelajaran Matematika Kelas 10 dengan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Magelang. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangannya zaman. Terutama pada saat ini, 3 tahun terakhir, Indonesia sudah menerapkan sistem atau kurikulum merdeka. Nah, tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dalam merancang pembelajaran serta menekankan pada pengembangan potensi unik setiap siswa, menurut pendapat dari Aminah dan Syabani tahun 2023. Kurikulum Merdeka juga menitikberatkan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui pembelajaran berbasis proyek dan konsep Merdeka Belajar yang disesuaikan dengan potensi dan minat siswa berdasarkan Kemendikbudristek tahun 2021. Namun dalam penerapan ini, muncul berbagai masalah. Yang pertama, kurikulum Merdeka dapat berdampak baik maupun berdampak buruk bagi proses pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka dapat berdampak baik jika siswa memiliki keingetahuan yang tinggi, sehingga akan dapat menghadapi kurikulum merdeka ini dengan baik. Sedangkan berdampak buruk bagi proses pembelajaran dikarenakan siswa akan merasa lebih merdeka dalam tanda kutip dalam belajar. Kurikulum merdeka mengutamakan aspek pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga perlu untuk dianalisis terlebih dahulu bagaimana diferensiasi setiap siswa, terutama pada gaya belajar. Gaya belajar yang berbeda dapat mengakibatkan proses pembelajaran yang berbeda pula. Gaya belajar mengacu pada pendekatan atau cara individu dalam menerima dan memproses informasi menurut pendapat dari Telaum Banua dan Hareva tahun 2024. Nah, keterbatasan pemahaman konsep dan kemampuan representasi juga menjadi tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka dalam proses pembelajaran. Keterbatasan sarana, persiapan guru, siswa yang terlalu bebas dan merdeka dalam belajar juga menjadi salah satunya. Kemudian, kesenjangan ini memperbesar tantangan dalam menyusun strategi pembelajaran yang inklusif dan efektif bagi semua siswa. Tentu saja hal ini guru harus mampu untuk menjawab tantangan ini. Nah, selain itu faktor-faktor seperti motivasi, persepsi terhadap matematika, dan metode pengajaran guru juga dapat mempengaruhi penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis proyek atau problem solving yang menjadi salah satu ciri khas dari kurikulum merdeka ini juga seringkali tidak optimal karena keterbatasan waktu dan sumber daya, menurut pendapat Yulia tahun 2023. Solusinya, pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan dampak dari disparitas ini penting untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian, analisis proses pembelajaran juga diperlukan untuk meninjau keterlaksanaan kurikulum merdeka dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang, masalah, dan solusi yang ada, pada penelitian ini akan dibahas mengenai analisis proses pembelajaran matematika kelas 10 dengan kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Magelang. Kemudian masuk dalam metode penelitian, di mana pemilihan partisipan dipilih secara random dengan cluster random sampling atau berdasarkan kelas. Kemudian untuk metode analisis data, kami menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana deskriptif kualitatif merupakan eh, penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menerangkan, mendeskripsikan mengenai suatu permasalahan. Kemudian instrumen pengumpulan menggunakan wawancara dan observasi serta angket dalam mengumpulkan data. Kemudian untuk respondennya terdiri dari 36 siswa yang terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan dan juga satu guru. Kemudian tempat penelitian ada di kelas 108 SMA Negeri 2 Magelang. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan, kami membagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai pemahaman guru mengenai proses pembelajaran dan asesmen berdasarkan kurikulum merdeka. Hasil penelitian mengenai pemahaman guru tentang proses pembelajaran dan asesmen berdasarkan kurikulum merdeka pada kelas 108 SMA Negeri 2 Magelang, yaitu pada penerapan kurikulum merdeka, proses pembelajaran harus berpusat pada siswa atau biasa disebut dengan student center.
Nah, hasil observasi dan penelitian berkaitan dengan pemahaman guru tentang kegiatan pembelajaran, yaitu guru melakukan pembelajaran dengan memberikan suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa pada materi persamaan eksponen. Nah, siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan secara berkelompok. Guru sudah membagi keseluruhan siswa yang ada 36 orang, terdiri dari 20 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki menjadi 6 kelompok dengan memperhatikan diferensiasi dari siswa. Pada setiap kelompok terdiri dari siswa yang berbeda yang memiliki tingkat kognitif yang berbeda pula. Guru juga melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan berbagai teknologi, model pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran dalam pembelajaran sehingga pembelajaran akan bermakna bagi siswa. Hasil penelitian yang telah dilakukan setelah proses pembelajaran dan selama proses pembelajaran tersebut, guru melakukan penilaian atau asesmen dengan cara mengamati dan melihat proses pembelajaran peserta didik. Nah, dalam hal ini guru melakukan asesmen formatif dan juga sumatif. Asesmen formatif digunakan sebagai bahan refleksi mengenai keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran atau harus dilakukan revisi sebagai bentuk perbaikan. Asesmen sumatif merupakan bentuk penilaian pengetahuan atau kognitif siswa yang dilakukan dalam bentuk ASTS atau asesmen sumatif tengah semester dan ASAS atau asesmen sumatif akhir semester. Kemudian subtopik yang kedua mengenai proses pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum merdeka dengan model pembelajaran jigsaw pada persamaan eksponen. Dilihat dari aspek pembelajaran student center. Nah, pembelajaran sudah terpusat kepada siswa, di mana siswa menjadi pelaku utama dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan dalam bentuk diskusi, sehingga guru hanya menjadi fasilitator dalam diskusi tersebut, dan yang mengkonstruk pengetahuan adalah siswa itu sendiri. Kemudian, aspek model pembelajaran dan strategi pembelajaran. Metode atau mode pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah mode pembelajaran kooperatif, di mana memungkinkan interaksi dua arah, yaitu interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang digunakan pada materi persamaan eksponen ini adalah model pembelajaran jigsaw. Dalam penerapan model pembelajaran ini, kelas dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing 6 anggota yang heterogen, baik gender, kemampuan kognitif, dan juga gaya belajar. Di mana langkah-langkah pembelajaran jigsaw meliputi guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian kelompok yang terbentuk dinamakan kelompok asal. Guru membagikan permasalahan berupa 30 soal di mana setiap anggota kelompok mengerjakan 5 soal yang berbeda. Kemudian masing-masing anggota kelompok asal yang memiliki nomor soal sama dengan kelompok asal yang lain berkumpul menjadi satu menjadi kelompok ahli, di mana dalam kelompok ahli saling berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Setiap anggota kelompok ahli saling bekerja sama dan menyamakan persepsi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian setiap anggota dari kelompok ahli berkumpul kembali dengan kelompok asal untuk menjelaskan jawaban masing-masing. Kemudian perwakilan kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya, kegiatan pembuka. Pada kegiatan pembuka, guru menyampaikan apa yang dipelajari pada pertemuan tersebut, juga menyampaikan apa yang dicapai pada pertemuan tersebut. Guru juga memberikan materi pengantar dan pernyataan pertanyaan pemantik. Guru juga tidak lupa melakukan presensi untuk mengecek kehadiran siswa. Nah, pada aspek pembelajaran berdiferensiasi, guru sebelumnya menyusun rencana pembelajaran yang mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi, yang memperhatikan perbedaan level kognitif, gaya belajar, maupun perbedaan lainnya. Kemudian interaksi guru dan siswa, sebagai contoh, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, apabila guru menanyakan pertanyaan atau bagian dari suatu penyelesaian soal kepada siswa, terdapat siswa yang menjawab atau berpendapat. Namun dalam hal ini, yang menjawab atau berpendapat itu hanya siswa yang itu saja atau yang berminat dalam matematika. Kemudian pada aspek pembelajaran berbasis teknologi atau media, guru sudah berupaya menggunakan media dengan YouTube, PowerPoint presentation, dan juga Google Form untuk asesmennya. Nah, guru juga merasa berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan bahwa pembelajaran matematika ini masih belum berbasis dengan teknologi sepenuhnya. Jadi masih menggunakan YouTube, PowerPoint, Google Form ataupun modul cetak lainnya. Kemudian pada kegiatan penutup biasanya guru bersama dengan siswa menyimpulkan pembelajaran atau materi yang dipelajari pada pertemuan tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian terkait dengan proses pembelajaran matematika dengan menerapkan kurikulum merdeka, pada pembelajaran dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian,
Subtopik yang ketiga yaitu proses asesmen pengetahuan, sikap, dan keterampilan berdasarkan pada materi persamaan eksponen yang dilaksanakan secara holistik. Nah, terdapat beberapa jenis penilaian yang dilaksanakan berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen dari Kemendikbudristek tahun 2022. Penilaian pada sistem kurikulum merdeka sangat ditekankan pada penilaian proses, sehingga bobot antara nilai penilaian harian, tugas, asesmen sumatif adalah sama. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang mana bobot nilai asesmen sumatif pasti lebih tinggi dibandingkan dengan bobot yang lain. Dilihat dari aspek penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, hasil penelitian menyatakan bahwa yang pertama, guru mengamati proses siswa dalam menerima materi pembelajaran. Guru menilai proses siswa dalam pembelajaran dengan mengamati kontribusi siswa selama pembelajaran, keaktifan siswa dalam pembelajaran, dan memberikan pendapat ataupun menjawab soal. Guru juga mengamati bagaimana kerja siswa dalam kegiatan berkelompok. Kemudian yang terakhir, guru melakukan penilaian secara menyeluruh dengan memberikan ulangan harian sebagai bentuk asesmen formatif selain asesmen pada proses pembelajaran. Kemudian aspek penilaian sikap, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, guru menilai siswa bagaimana kesopanan dalam memberikan pendapat, menyampaikan gagasan, ataupun pada saat bertanya kepada guru. Guru mengamati dan melakukan penilaian siswa pada saat kegiatan berkelompok mengenai aspek tanggung jawab dan juga integritas. Guru juga melakukan observasi dan penilaian tentang sikap siswa dalam menghargai pembelajaran dengan mengamati kehadiran siswa dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan penelitian penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran matematika, di SMA Negeri 2 ini sejalan dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum merdeka, yakni penilaian proses dan pengembangan karakter. Sehingga selama pembelajaran, proses siswa dalam pembelajaran dan proses siswa dalam mengkonstruk pengetahuan atau dalam membentuk pengetahuan yang sebenarnya juga dinilai. Nah, dalam asesmen ini, guru juga berpedoman pada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, di mana KKTP pada materi persamaan eksponen dapat terlihat pada tabel tersebut. Kemudian subtopik yang keempat mengenai tantangan proses pembelajaran dan dengan kurikulum merdeka di kelas 10-8 SMA Negeri 2 Magelang. Peserta didik SMA Negeri 2 Magelang terdiri dari beberapa siswa yang berasal dari berbagai wilayah, seperti 55,78% berasal dari Kecamatan Magelang Tengah, 16,78% dari Kecamatan Magelang Utara, 7,3% dari Tegalrejo, 5,69% dari Kecamatan Candimulyo, 1,99% dari Kecamatan Secang, 0,66% dari Kabupaten Magelang, dan 1,42% dari luar Kabupaten Magelang. Nah, perbedaan latar belakang tersebut mempengaruhi pembelajaran yang terjadi di kelas 10-8, dikarenakan setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, untuk mengakomodasi hal tersebut, guru harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun, guru juga masih merasa kesulitan untuk mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi ini. Hal tersebut membuat peserta didik dengan kecenderungan belajar tertentu merasa tidak sesuai dengan kemauan atau cara belajar mereka. Kemudian dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil observasi, tata letak tempat duduk peserta juga mempengaruhi proses pembelajaran karena biasanya peserta didik pada tempat duduk yang posisinya di belakang tidak akan fokus atau tidak berkonsentrasi selama pembelajaran karena jauh dari jangkauan guru. Kemudian hasil observasi yang lain menyatakan bahwa peserta didik cenderung untuk santai selama pembelajaran dan mengandalkan penjelasan dari guru saja, sehingga jika guru tidak menjelaskan, peserta didik itu tidak ingin atau tidak memiliki kemauan untuk belajar secara mandiri. Kemudian dalam observasi dan pengamatan yang dilakukan ditemukan permasalahan, yaitu eh, adanya peserta didik yang cenderung sering berfokus pada handphone sehingga tidak memperhatikan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Nah, untuk pembahasan, hasil dan pembahasan terbagi menjadi 4 subtopik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dapat kita simpulkan berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini bahwa pembelajaran matematika dan proses pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum merdeka pada SMA Negeri 2 Magelang masih memiliki banyak tantangan yang perlu diselesaikan dan perlu dijawab oleh guru pengampu maupun peneliti-peneliti yang meneliti proses pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. Karena apabila proses pembelajaran ini dapat dianalisis dengan baik, guru akan menemukan metode yang tepat dalam mengajarkan pengetahuan atau pembelajaran kepada siswa yang memperhatikan diferensiasi siswa sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan inklusif sesuai dengan tujuan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.